Halo semuanya, kenalin namaku Rehan. Tahu nggak sih teman-teman, kenapa rata-rata kalau pelamar kerja tuh suka susah mendapatkan panggilan dari HRD? Padahal mereka itu sudah susah payah loh membuat lamaran kerja sedemikian rupa. Teman-teman, itu semua bukan bohong, tapi ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu email etik. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua untuk bahas email etik itu. Nah, fun fact-nya teman-teman, kalau kita sudah paham akan email etik, niscaya teman-teman semua nggak akan bingung lagi dalam memilah dan memilih kata atau diksi untuk mengirim email nantinya. Oke, langsung aja kita ke contoh kasusnya. Di sini ada dua contoh kasus pertama dan contoh kasus kedua. Menurut teman-teman, dari contoh kasus tersebut, mana sih yang udah menggunakan email etik? Oke, kalau teman-teman semua mengira bahwa contoh satu itu merupakan email etik yang sudah pas, teman-teman benar sekali. Kenapa? Karena contoh kasus yang pertama itu sudah menggunakan cara-cara penulisan dalam email etik itu sendiri. Berbanding terbalik dengan contoh yang nomor 2, di mana contoh kasus nomor 2 ini tidak mengikuti penulisan atau cara-cara penulisan email etik itu sendiri. Perbedaannya juga cukup jelas teman-teman. Bisa diperhatikan dari penerima email saja. Di contoh kedua ini tidak jelas. Lalu subjeknya pun tidak jelas dan salam pembukanya saja seperti menyampaikan kepada teman sendiri gitu. Padahal di sini dia mau mengirim surat lamaran. Harusnya kalau mengirim surat lamaran itu lebih sopan dan menggunakan kalimat dengan hormat atau yang terhormat, atau juga bisa menggunakan kalimat pihak yang berkepentingan. Lalu perbedaan yang menonjol lainnya yaitu di penutup, di mana di contoh yang pertama ini sudah menggunakan kalimat atau cara-cara penulisan yang mengikuti email etik. Contohnya yaitu menggunakan kalimat hormat saya, atau juga bisa menggunakan kalimat best regards. Dibanding contoh kedua hanya menggunakan salam saja, kalimat salam, di mana kalimat salam ini kurang etis jika digunakan untuk surat lamaran kerja. Nah, tadi kan saya udah menyinggung nih akan cara penulisan surat email itu sendiri. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara penulisan surat email itu sendiri, atau kasus pada kali ini surat lamaran kerja? Nah, cara penulisan yang pertama itu kita harus mengetahui dulu email yang akan kita tuju ini. Di sini teman-teman harus mengetahui dulu surat email yang akan teman kirim ini kepada siapa. Lalu yang kedua, menuliskan subjek email. Nah, di contoh kasus pertama ini, subjek emailnya yaitu lamaran kerja Human Research Development atau HRD. Lalu yang ketiga, salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya menggunakan kalimat-kalimat dengan hormat atau yang terhormat. Lalu yang keempat, yaitu perkenalan, di mana perkenalan ini teman-teman cukup menuliskan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat lengkap, dan juga nomor telepon yang aktif. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada isi surat atau tujuan surat tersebut. Nah, di mana contoh kasus pertama ini isi suratnya yaitu lamaran kerja. Lalu yang keenam yaitu penutup, di mana penutup ini biasanya menggunakan kalimat hormat saya ataupun best regards. Lalu yang ketujuh ada bersikap sopan. Nah, bersikap sopan di mana sih? Padahal kan ini isinya surat lamaran gitu. Bersikap sopan di sini yaitu teman-teman harus menggunakan kalimat atau diksi yang sopan. Seperti tadi di contoh kalimat pembuka itu menggunakan assalamualaikum atau dengan terhormat atau yang terhormat. Nah, lalu yang terakhir yaitu periksa gaya bicara, di mana periksa gaya bicara ini teman-teman perlu memperhatikan tanda baca yang teman-teman gunakan, atau juga teman-teman memperhatikan lagi ejaan kalimat yang teman-teman gunakan. Nah, oke, itu tadi adalah cara-cara agar kita bisa beremail dengan etik. Di antaranya menggunakan kata yang sopan dan menghindari kata-kata yang kasar. Saya harap apa yang sudah teman-teman dapatkan hari ini bisa diimplementasikan dalam prakteknya nanti. Karena ingat teman-teman, ilmu tanpa praktek gak akan pernah ngefek. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu agar dapat bertemu lagi di kemudian hari. Saya Rehan Aldi Fabian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.